Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia, negeriku tercinta. Jumpa lagi di channel Laude Rahim. Kita akan ulas selebriti. Kita obrolan raya cerdas. Memang channel ini dibuat dalam rangka bagaimana keikutsertaan partisipasi rakyat, bagaimana tanggung jawab kita untuk memberikan edukasi, pembelajaran, pencerdasan kepada rakyat agar mereka bisa memahami masalah-masalah politik, hukum, dan lain-lain. Tetap di channel Laude Rahim, jangan kemana-mana. Informasi ulasan ini terkait artis, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Oke, sebagai prolog biasanya saya ingin membawa kata-kata bijak. Sayanglah orang tuamu, istrimu, anak-anakmu, karena siang dan malam mereka berdoa kepada Anda, sementara Anda tidak pernah tahu itu. Kita lanjut. Keren kan? Kata kalimat-kalimat bijak. Sayang ibu, istri, anak. Kalau kita cium tangannya, ya, supaya ada rahmat di dalamnya. Masya Allah, Akbar. Kita mulai dengan ulasan tentang artis selebritis, yaitu Tamara Blisinski. Apa penyebabnya Tamara Blisinski mengalami kerugian yang kemarin dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Dan berapa kerugian yang dialami Tamara Blisinski dan waktunya berapa lama? Tetap di channel Laude Rahim. Kalau ada kopi, minum dulu biar nggak tegang. Kalau nggak biasa minum kopi, air putih juga itu cukup sehat. Dilansir dari detik.com, Tamara Blisinski mengaku sudah menderita belasan tahun. Tamara menderita belasan tahun, padahal kita mah lihat Tamara mah ini artis kayak bahagia, padahal dia udah menderita belasan tahun lagi. Penderitaan itu karena masalah bisnis. Oh, masalah bisnis. Kalau masalah bisnis itu biasalah. Kadang kan kita juga pingin ada nilai lebih dari dana yang kita simpan. Ternyata begitu kita berbisnis, malah dana-dana yang tadi yang kita simpan itu ablas. Bisa saja dibawa lari sama temannya, bisa saja bisnis kita mengalami kerugian dan banyak hal, dan itu sudah terjadi. Hanya persoalannya seberapa nilai kerugian kita, ini yang jadi persoalan yang akan kita bahas di artis Tamara Blisinski. Tamara Blisinski mengatakan tidak bisa berbuat banyak kecuali minta tolong dan mengharapkan keadilan dari negara. Kayaknya Tamara udah pasrah nih. Jadi belasan tahun udah menderita kerugian, tapi kok baru kali ini persoalan ini dibawa ke kepolisian. Cukup lama ya penderitaannya, belasan tahun. Orang kalau menderita setahun 2 tahun dia udah ngambil langkah hukum. Kalau ini persoalan hukum, tapi belasan tahun. Oke, kita ikutin terus ceritanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Laude Rahim. Tamara Blisinski mengungkap perasaannya dengan suara yang bergetar, kayak mau nyanyi. Kalau orang kayak gimana sih? Kalau orang lagi sedih gimana? Kalau ngomong tuh getar aja suaranya, kayak lagi bikin musik. Padahal dia lagi sedih, bukan. Suara yang bergetar dan mata yang tampak berkaca-kaca. Jadi kasihan juga Tamara, artis nih.
Kadang-kadang kita yang bukan artis ini ngelihat artis tuh enak, bahagia, padahal kita nggak tahu loh perasaannya dia lagi susah. Makanya jangan lihat orang wajahnya terus, orang itu bahagia, belum tentu. Ini kayak Tamara nih, belasan tahun sedih, makanya diungkapin ini, jangan kemana-mana bergeser, tahu ceritanya. Nah, lanjut lagi ya. Kemudian Tamara mendatangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi mengenai masalah hukum yang tengah menimpanya. Tamara diduga mengalami kerugian miliaran rupiah. Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan Tamara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah? Jangan kemana-mana, tetap di channel Rahim. Tarik nafas 1 kali 2 kali, tarik lagi. Oke, kita lanjut lagi. Penyebab Tamara Bleszinski mengadu ke Bareskrim karena mengaku mengalami kerugian bisnis yang jumlahnya hingga belasan miliaran rupiah. Kerugiannya belasan miliaran rupiah dan sudah menderita selama belasan tahun. Tuh, tadi saya udah bilang belasan tahun. Lo kalau 2-3 tahun menderita belum apa-apa. Tamara belasan tahun mah santai aja dia. Tamara masih belum banyak ingin membeberkan detail penyebab dan masalah. Ia hanya meminta keadilan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menurut Tamara, saya masih belum bisa ngomong banyak karena belum bisa mendahului, karena ini kan masih proses masih laporkan di kepolisian, hanya ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Selain itu, laporan Tamara belum diterima di kepolisian. Kenapa? Ayo. Laporan Tamara itu belum diterima di kepolisian. Ayo yang ngerti hukum. Karena kata pengacara Tamara, Johansa, mengatakan pihaknya masih berdiskusi dengan penyidik Bareskrim Polri mengenai dugaan penipuan bisnis, dan pihak Tamara masih menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen lainnya. Johansa juga mengungkapkan bahwa polisi belum menerima laporan Tamara, masih kita lengkapi semuanya. Mudah-mudahan Tamara bisa mendapatkan keadilan, ujar pengacaranya Johansa. Kasihan Tamara ya. Tamara. Tapi itulah perjalanan hidup manusia. Kalau kita di akhirat nggak kayak begitu lagi. Ada yang sudah punya duit disimpan, diajak teman berbisnis, keuntungannya berapa persen, malah modal-modalnya ludah semua. Jadi kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menggenggam, Dia mengetahui segala semuanya. Oke, sampai ketemu di ulasan berikutnya. Tetap di channel Rahim. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia damai.